Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Dianasari dengan NPMC 1C022116. Saya akan menjelaskan mengenai soal siklus akuntansi. Ini berikut adalah ilustrasi transaksi yang saya buat sendiri. Adre Regis Fatan adalah seorang lulusan terbaik dari jurusan kriminologi di universitas ternama. Ia berencana untuk membuka kantor jasa detektif swasta dengan nama Holmes Disciple. Kantor ini beralamat di Jalan Cimanuk, Kelurahan Jalan Gedang, Bengkulu. Kantor ini melayani semua jasa di bidang kriminologi, seperti penanganan kasus pencurian, pembunuhan, pencarian barang hilang, maupun memecahkan kasus misteri yang terpendam. Regis memulai bisnisnya pada Juli tahun 2022. Berikut adalah transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan KJDS Holmes Disciple selama bulan Juli 2022. Pada tanggal 1 Juli 2022, Tuan Regis menginvestasikan dana sebesar 150 juta untuk kantor jasa detektif swasta miliknya. Tuan Regis pergi melihat-lihat bangunan yang akan menjadi kantor dan memilih 3 gedung yang akan menjadi bahan pertimbangannya pada tanggal 2 Juli. Pada tanggal 3 Juli, Pada tanggal 3 Juli 2022, KJDS Holmes Disciple menyewa sebuah rumah di kawasan padat penduduk dengan harga 35 juta per tahunnya. Lalu, pada tanggal 4 Juli 2022, KJDS Holmes Disciple membeli peralatan untuk kantor jasa detektif swasta seharga 28 juta dengan 10 juta rupiah sudah dibayarkan, sisanya akan dibayar 2 minggu lagi. Pada tanggal 5 Juli 2022, KJDS Holmes Disciple membeli perlengkapan kantor seharga 7 juta rupiah secara tunai. Lalu, transaksi selanjutnya, pada 6 Juli 2022, KJDS Holmes Disciple merekrut rekan Mr. Regis di universitasnya dulu untuk menjadi asistennya dan merekrut seorang administrator untuk mengurus keperluan lainnya. Lalu, pada tanggal 7 Juli 2022, KJDS Holmes Disciple mulai dibuka hari ini, dan KJDS Holmes Disciple diiklankan di surat kabar apotoksin. KJDS Holmes Disciple mulai dibuka hari ini, dan KJDS Holmes Disciple diiklankan di surat kabar APTX 4869 dengan biaya Rp600.000 untuk 2 bulan ke depan. Lalu, pada tanggal 11 Juli 2022, telah diterima uang sebesar 3 juta rupiah dari klien untuk penyelidikan pengerusakan properti yang dilakukan secara misterius. Penyelidikan ini masih dilakukan dan belum menemukan kejelasan. Lalu, pada tanggal 12 Juli 2022, telah menyelesaikan jasa berupa pencarian peliharaan yang hilang sebesar Rp500.000. Lalu, pada tanggal 13 Juli 2022, membayar beban air, listrik, telepon sebesar Rp350.000. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juli 2022, renovasi ruangan Tuan Regis agar tamu lebih nyaman ketika berdiskusi dengan klien dan dikenakan biaya sebesar 7 juta rupiah. Maksud saya, merenovasi ruangan Tuan Regis agar klien lebih nyaman ketika berdiskusi dan dikenakan biaya sebesar 7 juta rupiah. Pada tanggal 15 Juli 2022, menerima uang atas jasa memecahkan sandi teka-teki berangkas peninggalan keluarga konglomerat ternama sebesar 12 juta rupiah. Lalu, pada tanggal 16 Juli 2022, membayar utang peralatan yang dibeli 2 minggu yang lalu. Lalu, pada tanggal 17 Juli 2022, menerima uang atas jasa membantu penyelidikan polisi atas kasus pembunuhan berantai sebesar Rp3.800.000. Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2022, membeli seperangkat serbuk test kit luminol serta perlengkapan tambahan untuk digunakan di TKP dengan harga Rp3.500.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juli 2022, menerima uang sebesar 4 juta atas permintaan mengisi kuliah umum mengenai kriminologi di suatu universitas.
Lalu pada tanggal 21 Juli 2022 menerima uang sebesar 15.700.000 atas jasa membantu memecahkan percobaan pembunuhan direktur suatu perusahaan ternama. Pada tanggal 22 Juli 2022, Mr. Regis mengambil uang sebesar 20 juta untuk menghadiri konferensi detektif di Jepang. Pada tanggal 23 Juli 2022, menerima uang sebesar 500 yen setelah tidak sengaja membantu memecahkan kode peninggalan nenek moyang keluarga ternama ketika berada di Jepang untuk menghadiri konferensi. Jika dirupiahkan, sekitar 57 juta rupiah. Sebesar 57 juta rupiah. Pada tanggal 30 Juli 2022, membayar gaji tangan kanan Direktur KJDS Holmes Disciple untuk bulan Juli 2022 sebesar 7 juta. Dan membayar gaji Administrator KJDS Holmes Disciple untuk bulan Juli 2022 sebesar 5.500.000. Pada tanggal 31 Juli 2022, menerima uang sebesar 4.200.000 atas permintaan untuk memecahkan kode dan teka-teki klien, namun belum selesai dipecahkan. Selanjutnya adalah daftar akun yang akan dipakai dalam siklus akuntansi, soal siklus akuntansi ini. Yang pertama yaitu kas, yang kedua prepaid train, yang ketiga supplies, yang keempat equipment, yang kelima accumulate depreciation equipment, yang selanjutnya adalah account payables, unearned revenue, salaries payable, interest payables, regis capitals, regis prive, service revenue, salaries expense, rent expense, supplies expense, depreciation expense, utilities expense, advertising expense, entertainment expense, dan repair and maintenance expense. Selanjutnya kita akan beralih kepada analisis transaksi. Analisis transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2022 terdapat akun cash yang bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Mr. Regis ke Holmes Disciple. Dicatat sebagai posisi debit dikarenakan cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Yang kedua yaitu Regis Capitals bertambah karena Mr. Regis menginvestasikan sejumlah uang sebagai modal awalnya membangun Holmes Disciples. Dicatat pada posisi kredit karena Regis Capitals adalah bagian dari ekuitas. Saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal Tuan Senol bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lalu transaksi pada tanggal 3 Juli 2022. Transaksi pada tanggal 2 yaitu Tuan Regis melihat-lihat bangunan tidak dimasukkan karena hal tersebut tidak mempengaruhi posisi keuangan sehingga tidak dicatat ke dalam transaksi, tidak dicatat ke dalam akuntansi, secara akuntansi. Pada tanggal 3 Juli 2022 terdapat akun prepaid train yang bertambah karena membayarkan sejumlah uang atas pembelian aset berupa prepaid train. Dicatat pada posisi debit karena prepaid train adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini prepaid train bertambah maka dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Dan akun yang kedua yaitu cash. Pada tanggal 3 Juli 2022 cash berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar atas aset yang bertambah. Dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat keterbalikan dari saldo normalnya yaitu kredit. Pada transaksi tanggal 4 Juli 2022 terdapat akun equipment yang bertambah karena adanya aset yang bertambah berupa peralatan kantor. Dicatat pada posisi debit karena equipment adalah bagian dari aset dan saldo normal aset adalah debit. Dan dalam transaksi ini equipment bertambah maka dicatat sesuai saldo normalnya yaitu debit. Akun kedua yaitu cash yang berkurang karena membayarkan sejumlah uang atas pembelian aset berupa equipment.
dicatat sebagai kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normalnya adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat keterbalikannya dari saldo normal, yaitu kredit. Pada transaksi tanggal 4 Juli juga terdapat account payable bertambah karena Holmes Disciple belum sepenuhnya membayarkan uang atas pembelian equipment. Dicatat dalam posisi kredit karena account payable merupakan kelompok liability sehingga saldo normalnya adalah kredit, dan dalam transaksi ini utang atau account payable bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya transaksi pada tanggal 5 Juli 2022. Akun yang pertama yaitu supplies. Supplies bertambah karena adanya aset yang bertambah berupa perlengkapan kantor. Dicatat pada posisi debit karena supplies merupakan kelompok aset sehingga saldo normalnya adalah debit, dan pada transaksi ini supplies bertambah maka akan dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lalu ada akun cash yang berkurang karena membayarkan sejumlah uang atas pembelian aset berupa supplies yang dicatat pada posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat keterbalikan dari saldo normalnya, yaitu kredit. Lalu pada transaksi tanggal 7 Juli 2022 terdapat akun prepaid advertise yang bertambah karena adanya aset yang bertambah berupa iklan dibayar di muka atau prepaid advertise. Dicatat dalam posisi debit karena prepaid advertise adalah bagian dari aset sehingga memiliki saldo normal debit, dan dalam transaksi ini prepaid advertise bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu debit. Lalu akun selanjutnya yaitu akun yang terlibat pada tanggal 7 Juli 2022. Yang kedua adalah cash yang berkurang karena membayarkan sejumlah uang atas pembelian aset berupa prepaid advertise. Dicatat dalam posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normalnya aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat keterbalikan dari saldo normalnya, yaitu kredit. Lalu transaksi pada tanggal 11 Juli 2022 cash bertambah karena adanya uang yang masuk sehingga cash bertambah dikarenakan penerimaan uang atas jasa yang dilakukan. Dicatat dalam posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Dan akun kedua yaitu unearned service revenue bertambah karena adanya uang yang diterima sehingga cash bertambah dikarenakan penerimaan uang atas utang jasa yang akan dilakukan nantinya. Dicatat dalam posisi kredit karena unearned revenue merupakan kelompok ekuitas dan saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini unearned revenue bertambah maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu kredit. Lalu transaksi pada tanggal 12 Juli 2022, cash bertambah karena adanya uang yang masuk sehingga cash bertambah dikarenakan penerimaan uang atas jasa yang telah dilakukan. Dicatat dalam posisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya adalah service revenue. Service revenue pada tanggal 12 Juli, transaksi pada tanggal 12 Juli, yang kedua yaitu service revenue, bertambah karena menerima uang atas jasa yang telah dilakukan. Dicatat dalam posisi kredit, karena service revenue merupakan kelompok ekuitas, dan saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini revenue bertambah, maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lalu, pada tanggal 13 Juli 2022, terdapat transaksi yang melibatkan akun utilities expense yang bertambah karena terdapat beban yang harus ditanggung akibat usaha yang dijalankan. Dicatat dalam posisi debit karena expense merupakan kelompok ekuitas namun sifatnya mengurangi modal atau ekuitas sehingga saldo normalnya adalah debit, kebalikan dari saldo normal kelompok ekuitas yaitu kredit. Dan akun selanjutnya yaitu cash yang berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar atas beban yang bertambah. Dicatat dalam posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat keterbalikan dari saldo normalnya yaitu kredit.
Pada transaksi tanggal 14 Juli 2022, terdapat akun repair and maintenance expense yang bertambah karena terdapat beban yang harus ditanggung akibat usaha yang dijalankan, berupa perbaikan ruang direktur. Dicatat dalam posisi debit. Lalu alasannya adalah expense merupakan kelompok ekuitas, namun sifatnya mengurangi modal atau ekuitas, sehingga saldo normalnya adalah debit, keterbalikan dari saldo normal kelompok ekuitas, sama seperti transaksi sebelumnya. Pada tanggal 14 Juli juga terdapat akun cash yang berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar atas beban yang bertambah. Dicatat dalam posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat keterbalikannya dari saldo normalnya, yaitu kredit. Lalu pada transaksi pada tanggal 15 Juli 2022, cash bertambah karena adanya uang yang masuk, sehingga cash bertambah dikarenakan penerimaan uang jasa yang telah dilakukan. Karena adanya uang yang masuk, sehingga cash bertambah dikarenakan penerimaan uang atas jasa yang telah dilakukan. Yang dicatat dalam posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu, pada tanggal 15 Juli terdapat akun service revenue juga yang bertambah karena menerima uang atas jasa yang telah dilakukan. Dicatat dalam posisi kredit, karena service revenue merupakan kelompok ekuitas, dan saldo normal ekuitas adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, revenue bertambah, maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lalu transaksi pada tanggal 16 Juli 2022. Terdapat akun account payable yang berkurang karena utang Holmes Disciple telah dibayarkan. Dicatat dalam posisi debit karena account payable merupakan kelompok liability, sehingga saldo normalnya adalah kredit. Dan dalam transaksi ini, account payable berkurang, sehingga dicatat keterbalikan dari saldo normalnya, yaitu debit. Dan akun selanjutnya yaitu cash yang berkurang karena melunasi utang Holmes Disciple. Dicatat dalam posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat keterbalikan dari saldo normalnya. Lalu transaksi pada tanggal 17 Juli 2022 terdapat cash yang bertambah karena adanya uang yang masuk, sehingga cash bertambah dikarenakan penerimaan uang atas jasa yang dilakukan. Dicatat dalam posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Ya, akun kedua adalah service revenue yang bertambah karena menerima uang atas jasa yang telah dilakukan. Dicatat dalam posisi kredit karena service revenue merupakan kelompok ekuitas yang saldo normalnya kredit ketika bertambah. Selanjutnya pada tanggal 18, transaksi pada tanggal 18 Juli 2022 terdapat akun supplies yang bertambah karena aset berupa supplies bertambah. Dia catat dalam posisi debit karena supplies merupakan kelompok aset, sehingga saldo normalnya adalah debit, dan pada transaksi ini supplies bertambah, maka akan dicatat sesuai dengan saldo normalnya, yaitu debit. Selanjutnya ada akun cash yang berkurang karena membayarkan sejumlah uang atas pembelian aset berupa supplies. Dicatat dalam posisi kredit. Alasannya adalah karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang, sehingga dicatat keterbalikannya dari saldo normalnya. Lalu transaksi pada tanggal 20 Juli 2022, 21 Juli maksud saya, terdapat akun cash yang bertambah karena menerima uang atas jasa yang telah dilakukan, yang dicatat dalam posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah, sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lalu ada juga akun service revenue yang bertambah karena menerima uang atas jasa yang dilakukan. Dicatat dalam posisi kredit karena service revenue merupakan kelompok ekuitas, dan saldo normal ekuitas adalah kredit. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 22 Juli terdapat akun Prive yang bertambah karena pengambilan pribadi Mr. Regis bertambah. Dicatat sebagai posisi debit karena Prive adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit,
dan dalam transaksi ini pref bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu cash yang berkurang karena adanya uang yang keluar sehingga cash berkurang, dikenakan pengambilan pribadi Mr. Regis. Dicatat dalam posisi kredit karena cash dalam bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat sesuai dengan keterbalikan dari saldo normalnya yaitu kredit. Lalu pada tanggal 23 Juli 2022 terdapat akun cash yang bertambah karena adanya uang yang masuk sehingga cash bertambah dikarenakan penerimaan uang atas jasa yang dilakukan. Dicatat dalam posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Lalu terdapat akun service revenue yang bertambah karena menerima uang atas jasa yang telah dilakukan. Dicatat dalam posisi kredit karena service revenue merupakan kelompok ekuitas. Dan saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini revenue bertambah maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 30 Juli 2022 yaitu salaries and wages expense bertambah karena terdapat beban yang harus ditanggung akibat usaha yang dijalankan. Dicatat pada posisi debit, expense merupakan kelompok ekuitas namun sifatnya mengurangi modal atau ekuitas sehingga saldo normalnya adalah debit, kebalikan dari saldo normal kelompok ekuitas. Lalu pada tanggal 30 Juli 2022 terdapat juga akun cash yang berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar atas beban yang bertambah. Dicatat dalam posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat keterbalikannya dari saldo normalnya yaitu kredit. Lalu terdapat transaksi yang sama di tanggal 30 Juli 2022 yaitu salaries and wages expense bertambah karena terdapat beban yang harus ditanggung akibat usaha yang dijalankan. Dicatat dalam posisi debit, dan karena expense merupakan kelompok ekuitas namun sifatnya mengurangi modal atau ekuitas sehingga saldo normalnya adalah debit, kebalikan dari saldo normal ekuitas. Terdapat pula cash yang berkurang karena adanya uang yang keluar untuk membayar atas beban yang bertambah. Dicatat dalam posisi kredit karena cash adalah bagian dari aset sehingga saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash berkurang sehingga dicatat keterbalikan dari saldo normalnya yaitu kredit. Lalu pada tanggal 31 Juli 2022 terdapat akun cash yang bertambah karena adanya uang yang masuk sehingga cash bertambah dikarenakan penerimaan uang atas jasa yang telah dilakukan. Dicatat dalam posisi debit karena cash adalah bagian dari aset, saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dapat dicatat sesuai saldo normalnya. Lalu selanjutnya ada akun unearned service revenue yang bertambah karena menerima uang atas jasa yang akan dilakukan nantinya yang dicatat dalam posisi kredit. Karena unearned revenue merupakan kelompok ekuitas dan saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini unearned revenue bertambah maka dicatat sesuai dengan saldo normalnya. Selanjutnya kita akan beralih ke jurnal umum. Sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu di analisis transaksi. Yang pertama yaitu Tuan Regis menginvestasikan dana sebesar 150 juta untuk kantor jasa detektif swasta miliknya. Dicatat di jurnal umum sebagai cash di debit sebesar 150 juta dan Regis Capitals sebesar 150 juta di kredit. Selanjutnya, transaksi kedua yaitu Tuan Regis pergi melihat-lihat bangunan yang akan menjadi kantor dan memilih 3 gedung yang akan menjadi bahan pertimbangannya. Tanggal 2 ini tidak dimasukkan ke dalam pencatatan akuntansi dikarenakan tidak mempengaruhi posisi keuangan yaitu aset maupun liability maupun ekuitas.
Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 3 Juli 2022, KJDS Home Municipal menyewa sebuah rumah di kawasan padat penduduk dengan harga 35 juta per tahunnya. Kita akan catat di jurnal sebagai prepaid rent di posisi debit sebesar 35 juta dan cash di posisi kredit sebesar 35 juta. Transaksi tanggal 3. Posisi pada transaksi pada tanggal 4 Juli 2022, KJDS Home Municipal membeli peralatan untuk kantor jasa detektif swasta seharga 28 juta dengan 10 juta rupiah sudah dibayarkan, sisanya akan dibayar 2 minggu lagi. Kita catat di jurnal umum sebagai equipment atau peralatan di posisi debit sebesar 28 juta rupiah, cash sebesar 10 juta rupiah karena dia hanya membayar sebesar 10 juta rupiah dan sisanya akan dibayar 2 minggu lagi. Dibayar 2 minggu lagi kita masukkan sebagai utang atau account payable. Sebesar 18 juta. Transaksi tanggal 4. Lalu pada tanggal 5 Juli 2022, terdapat KJDS Home Municipal membeli perlengkapan kantor seharga 7 juta rupiah secara tunai. Dicatat di jurnal umum sebagai supplies di posisi debit sebesar 7 juta dan karena secara tunai berarti cash di kredit sebesar 7 juta. Transaksi pada tanggal 5. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 6, KJDS Home Municipal merekrut rekan Mr. Regis di universitasnya dulu untuk menjadi asistennya dan merekrut seorang administrator untuk mengurus keperluan lainnya. Transaksi ini tidak dimasukkan ke dalam pencatatan akuntansi karena tidak mempengaruhi posisi keuangan. Selanjutnya kita berlanjut kepada transaksi tanggal 7 Juli 2022. KJDS Home Municipal mulai dibuka hari ini dan KJDS Home Municipal diiklankan di surat kabar APTX 4869 dengan biaya Rp600.000 untuk 2 bulan ke depan. Karena untuk 2 bulan ke depan akan kita catat sebagai prepaid advertise atau iklan dibayar di muka. Prepaid advertise di posisi debit sebesar Rp600.000 dan cash di posisi kredit sebesar Rp600.000. Transaksi pada tanggal 7. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 11 telah diterima uang sebesar 3 juta rupiah dari klien untuk penyelidikan pengerusakan properti yang dilakukan secara misterius. Penyelidikan ini masih dilakukan dan belum menemukan kejelasan. Karena masih dilakukan dan belum menemukan kejelasan, berarti ini
termasuk ke dalam unearned revenue, unearned service revenue karena Whole Municipal belum memberikan jasa sepenuhnya, sehingga dimasukkan ke dalam akun unearned service revenue dan cash pada posisi debit. Sehingga kita catat sebagai cash pada posisi debit karena kita menerima uang sebesar 3 juta rupiah. Apakah 3 juta? Ya, 3 juta rupiah. Dan pada posisi kredit kita catat sebagai unearned service revenue. Sebesar 3 juta. Transaksi pada tanggal 11. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 12 telah menyelesaikan jasa berupa pencarian peliharaan yang hilang sebesar Rp500.000. Karena telah menyelesaikan jasa, akan kita catat sebagai cash karena kita telah menerima uang sebesar Rp500.000 dan service revenue sebesar cash sebesar Rp500.000 di debit serta service revenue di kredit sebesar Rp500.000. Karena telah menyelesaikan jasa, kita catat sebagai service revenue. Transaksi tanggal 12. Lalu kita lanjut kepada transaksi pada tanggal 13 Juli 2022, membayar beban air, listrik, telepon sebesar Rp350.000. Beban air, listrik, dan telepon dapat kita catat sebagai utilities expense di posisi debit sebesar Rp350.000. Dan cash pada posisi kredit sebesar Rp350.000 karena kita telah membayar cash di posisi kredit transaksi pada tanggal 13. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 14, merenovasi ruangan Tuan Regis agar tamu lebih nyaman ketika berdiskusi dan dikenakan biaya sebesar Rp7 juta. Dapat kita catat sebagai repair and maintenance expense di posisi debit sebesar Rp7 juta dan cash di posisi kredit sebesar Rp7 juta. Transaksi tanggal 14. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 15, menerima uang atas jasa memecahkan sandi teka-teki berangkas peninggalan keluarga konglomerat ternama sebesar Rp12 juta. Karena menerima uang, akan kita catat di jurnal umum sebagai cash di posisi debit sebesar Rp12 juta. Dan karena
telah menyelesaikan jasa sehingga dicatat sebagai service revenue sebesar 12 juta rupiah. Transaksi tanggal 15. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 16 Juli 2022 membayar utang atas peralatan yang dibeli 2 minggu yang lalu. Pada 2 minggu yang lalu, kita memiliki hutang yaitu di peralatan sebesar 18 juta. Dikarenakan kita baru membayar 10 juta dari peralatan yang berharga 28 juta. 28 juta dikurang 10 juta menjadi 18 juta. Sehingga dicatat sebagai account payable di posisi debit sebesar 18 juta. Dan cash karena kita membayar hutang di posisi kredit sebesar 18 juta. Transaksi tanggal 16 Juli. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 17 Juli 2022 menerima uang atas jasa membantu penyelidikan polisi atas kasus pembunuhan berantai sebesar 3.800.000. Karena kita menerima uang, dicatat sebagai cash pada posisi debit sebesar 3.800.000 dan service revenue pada posisi kredit sebesar 3.800.000. Tanggal 17. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 18 membeli seperangkat serbuk test kit, luminol, serta perlengkapan tambahan untuk digunakan di TKP dengan harga 3.500.000. Karena kita terdapat kata perlengkapan, sehingga dapat kita catat sebagai perlengkapan. Serbuk test kit juga termasuk kepada barang yang habis pakai dalam kurang dari 1 tahun, sehingga dapat dikatakan sebagai perlengkapan atau supplies. Supplies pada posisi debit sebesar supplies pada posisi debit sebesar 3.500.000 dan cash pada posisi kredit sebesar 3.500.000. Di sini harusnya dikatakan membeli secara tunai. Saya lupa menambahkan membeli secara tunai. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 20 Juli yaitu menerima uang sebesar 4 juta atas permintaan mengisi kuliah umum mengenai kriminologi di suatu universitas. Dicatat pada jurnal umum sebagai cash karena kita menerima uang di posisi debit sebesar 4 juta rupiah dan service revenue
sebesar 4 juta rupiah. Baiklah, mari kita lanjutkan. Saya rapikan terlebih dahulu. Ini transaksi pada tanggal 20. Selanjutnya transaksi pada tanggal 21 Juli 2022 menerima uang sebesar 15.700.000 atas jasa membantu memecahkan percobaan pembunuhan direktur suatu perusahaan ternama. Kita catat sebagai cash karena kita menerima uang di posisi debit sebesar 15.700.000 dan service revenue pada posisi kredit sebesar 15.700.000. Transaksi tanggal 21. Selanjutnya transaksi pada tanggal 22 Juli 2022, Mr. Regis mengambil uang sebesar 20 juta untuk menghadiri konferensi detektif di Jepang. Kita dapat mencatatnya sebagai pengambilan pribadi atau PRIVE karena Mr. Regis mengambil uang dari perusahaannya. Kita catat sebagai PRIVE. Pada posisi debit sebesar 20 juta dan cash pada posisi kredit sebesar 20 juta. Transaksi tanggal 22. Selanjutnya transaksi tanggal 23 menerima uang sebesar 500 yen setelah tidak sengaja membantu memecahkan kode peninggalan nenek moyang keluarga ternama ketika sedang berada di Jepang untuk menghadiri konferensi keluarga ternama Jepang ketika sedang berada di Jepang untuk menghadiri konferensi. Ini kita tambah. Jika dirupiahkan sekitar 57 juta rupiah, sehingga dapat kita catat sebagai cash karena menerima uang di posisi debit sebesar 57 juta dan service revenue sebesar 57 juta di posisi kredit. Transaksi tanggal 23. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 30 Juli 2022 yaitu membayar gaji tangan kanan direktur KJDS Holmes Disciples untuk bulan Juli 2022 sebesar 7 juta rupiah. Kita catat di jurnal sebagai salaries and wages expense sebesar 7 juta di posisi debit dan cash karena kita telah membayar di posisi kredit sebesar 7 juta.
Dan terdapat satu transaksi lagi pada tanggal 30 Juli 2021, yaitu membayar gaji administrator KJDS Holmes Disciple untuk bulan Juli 2022 sebesar 5.500.000. Kita catat sama seperti akun sebelumnya, transaksi sebelumnya, yaitu salaries and wages expense di posisi debit sebesar 5.500.000 dan cash karena kita membayar di posisi kredit sebesar 5.500.000. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 31 yaitu menerima uang sebesar 4.200.000 atas permintaan untuk memecahkan kode dan teka-teki dari klien, namun belum selesai dipecahkan. Karena belum selesai dipecahkan, akan kita catat dulu sebagai cash karena kita menerima uang di posisi debit sebesar 4.200.000 dan pada posisi kredit kita catat sebagai unearned service revenue karena kodenya belum dipecahkan atau pekerjaan itu belum selesai, sehingga kita masih berhutang jasa, yaitu unearned service revenue sebesar 4.200.000 di posisi kredit. Inilah cara mengisi jurnal umum dari ilustrasi transaksi yang saya buat. Baiklah, ada yang belum saya perlihatkan, yaitu apakah general journal atau jurnal umum yang saya buat telah balance. Mari kita lihat ke bawah, scroll ke bawah. Nah, hasil dari general journalnya totalnya balance. Baiklah, kita lanjutkan kepada tahap yang selanjutnya, yaitu posting ke buku besar. Selanjutnya kita akan posting ke buku besar. Yang pertama yaitu akun cash. Akun cash sebesar 150 juta di posisi debit. $150 juta di posisi debit. Lalu terdapat di posisi kredit pada tanggal 7, 35 juta. $35 juta. Tanggal 7. Tanggal 3. Tanggal 3. Lalu pada tanggal 4, 10 juta di posisi kredit. Pada tanggal 4. Lalu pada tanggal 5 sebesar 7 juta. Pada tanggal 5. Selanjutnya pada tanggal 7 sebesar 600.000.
tanggal 7. Sebesar 600.000. Lalu pada tanggal 11 terdapat transaksi tanggal 11 transaksi debit, cash debit sebesar 3 juta. Pada tanggal 11 setelah itu terdapat pada tanggal 12 600.000. Selanjutnya pada tanggal 13 di posisi kredit 350.000. Tanggal 13 selanjutnya pada tanggal 14 7 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 di posisi debit 12 juta. Lalu pada tanggal 16 18 juta di posisi kredit 16 juta. Banyak kan nolnya. 16 juta tanggal 16. Pada tanggal 17 posisi debit sebesar 3.800.000. 3.800 pada tanggal 17. Setelah itu pada tanggal 18 posisi kredit sebesar 3.500.000. Posisi kredit sebesar 3.500.000. Tanggal 18. Selanjutnya tanggal 20 di posisi debit sebesar 4 juta. Posisi debit pada tanggal 20. Pada tanggal 21 15.700.000. 15.700.000.
700 tanggal 21. Tanggal 21. Nah, pada tanggal 22 di posisi tanggal 22 di posisi kredit sebesar 20 juta. 22. Tanggal 23 di posisi debit sebesar 57 juta. 57 juta. Banyak nolnya. 57 juta. 57 juta di posisi debit pada tanggal 23. Setelah itu pada tanggal 30 7.500.000. 7 juta 5.500.000 tanggal 30. Lalu pada tanggal 31 cash berada di posisi debit sebesar 4.200.000. 4.200.000. Tanggal 31. Ini kita akan jumlahkan. Dapat saldo dari akun cash adalah 136.250.000. Lalu kita akan beralih kepada akun Regis Capitals. Regis Capitals pada tanggal 1 Juli tanggal 1 Juli 2022 sebesar 150 juta.
Lalu prepaid rent sebesar 35 juta. Lalu equipment sebesar 28 juta. Lalu account payable sebesar 18 juta. Pada tanggal 4 ya. Tanggal 4. Salah, ini posisi kredit, bukan posisi debit, sebesar 18 juta. Lalu akun supplies pada tanggal 5. Sebesar 7 juta. Setelah itu the supplies, prepaid advertise, sebesar 600.000. Pada tanggal 7. Ya. Lalu unearned service revenue, unearned revenue sebesar 3 juta. Pada tanggal 11. Setelah itu service revenue
tanggal 12. Fish revenue sebesar 500.000. Kan? Setelah itu service revenue terdapat lagi pada tanggal 15. Tanggal 15 12 juta. Tanggal 15 12 juta. Kelebihan nolnya 15 juta. Juta tanggal 15. Lalu service revenue pada tanggal 17. 17. Harus tanggal ini, tanggal 17. Besar 15.700. 3.800. 3.800. 3.800. 3.800. Lalu pada tanggal 20 juta 3.800. 4 juta pada tanggal 20. 4 juta pada tanggal 20. 4 juta pada tanggal 20. Lalu pada tanggal 21 sebesar 15.700. 15.700. Lagi rekaman bang. Nah, lagi jadi. Selanjutnya pada tanggal 21 sebesar 15.700. Setelah itu pada tanggal 23 57 juta. Tanggal 23 57 juta. Tanggal 23.
kita totalkan yaitu sehingga dapatlah 93 juta. Open service revenue juga terdapat akun keduanya itu pada tanggal 31 sebesar 4.200.000. Tanggal 31 sebesar 4.200.000. Sudah kita totalkan. Menjadi 7.200.000. Lalu akun utilities expense di sisi debit sebesar 350.000 pada tanggal 13. Dan repair and maintenance expense sebesar expense repair and maintenance expense sebesar 7 juta di debit pada tanggal 14. Pada tanggal 14. Lalu dapat akun payable pada tanggal 16. Kita pindahkan akun payable tanggal 16. Sebesar 16 juta. Sehingga ini adalah nol. Lalu supplies terdapat juga pada tanggal 18, lupa dimasukkan tanggal 18. Tanggal 18 sebesar 3.500.000. Sehingga
adalah Rp10.500.000. Lalu setelah itu terdapat akun Prive, kita bisa posting Prive pada tanggal 22 20 sebesar 20 juta di posisi debit. Setelah itu terdapat akun Salaries and Wages Expense. Salaries and Wages Expense. Sebesar 7 juta dan 5.500.000. Sehingga hasil adalah Rp12.500.000. Tanggal 30. Sudah posting ke buku besar, selanjutnya akan masuk ke neraca saldo. Sepertinya ada satu akun yang terlupa. Akun prepaid advertise, oh sudah. Apakah sudah semua akunnya? Cek lagi. Setelah posting ke buku besar, selanjutnya yang akan kita lakukan selanjutnya adalah posting ke neraca saldo. Posting saldo-saldo dari akun buku besar kepada neraca saldo. Yang pertama adalah cash. Itu adalah cash, prepaid, dan
prepaid advertise. Supplies dulu. Posting di neraca saldo atau trial balance terdapat. Kita akan mencetak akunnya, yaitu cash. Selanjutnya adalah posting setelah menaruh account number and account name dari buku besar, memindahkan dari buku besar ke neraca saldo. Yang pertama adalah cash 136.250, 136 di posisi debit 250.000. Yaitu regis capital, regis capitals di bawah. Ini prepaid trend 35 juta. Regis capitals itu 150 di sebelah kredit. 150 juta. Prepaid advertise 35 juta. Prepaid train 35 juta. Equipment 28 juta. Supplies 10.500.000. Setelah itu prepaid advertise 600.000. Payables itu 0. Payables 0. Setelah itu regis price berapa? 20 juta. Service revenue 93 juta. 93 kelebihan 93 juta. Salaries and wages expense, salaries and wages expense-nya 12.500.000.
Oh, ini salah. Service revenue sini 93 juta. Selain itu, utilities expense. Utilities expense berapa? 350.000. Lalu repair and maintenance expense 7 juta. Mari kita begini. Nah, belum balance, mari kita cek lagi apakah ada yang salah. 136.250. 136.250. Unearned service revenue belum masuk. Unearned service revenue belum masuk ternyata. Ada 7.200.000. 7.200.000. Apakah balance? Ya, balance. Baiklah, inilah pengerjaan soal mengenai siklus akuntansi yang analisis transaksinya saya buat sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.